Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak Ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada antum dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hadis yang Ustadz bagikan kepada ananda kami semua. Ustadz juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari ini menambah baik kepribadian kita, membuat jiwa kita semakin beriman kepada Allah dan semakin patuh dan taat kepadanya. Ananda kami yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini di hadapan antum ada tulisan teori menghafal hadis. Menghafal hadis merupakan cara klasik yang digunakan oleh para ulama terdahulu dalam meniti tangga thalabul ilmi. Thalabul ilmi artinya adalah menuntut ilmu. Karena dengan menghafal hadis, seseorang akan memiliki pondasi yang kuat dalam menguasai fikih, Al-Quran, akhlak dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sukses dalam menghafal hadis. Namun sebelum Ustadz membacakan hal-hal yang harus diperhatikan agar sukses dalam menghafal hadis, kita perlu melihat atau mendengar hadis berikut ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sunannya, dalam hadis nomor 2658 dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, kata utusan Allah, naddarallahu mra'an. Naddara artinya berkilau, bercahaya. Naddarallahu mra'an. Imra'an artinya orang. Ini merupakan teks doa, artinya Rasul SAW berharap kepada Allah bahwasanya semoga Allah memberikan cahaya yang mengkilau kepada orang yang, ini pertama, sami'a maqalati. Sami'a, mendengar, maqalati yaitu ucapanku. Fawa'aha, kemudian
Wa'a artinya memahami. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Wa hafidhaha, lalu dia menghafalnya. Wa ballaghaha, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa hadis, dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham dari dirinya. Namun yang menjadi poin utama kita adalah teks ini, matan hadis ini. Di sini Rasul sendiri yang menjelaskan kepada kita tahapan di dalam belajar hadis. Yang pertama adalah sama', mendengar. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga menghafal. Dan yang keempat adalah menyampaikan. Ini 4 langkah yang disebutkan langsung oleh utusan Allah Azza wa Jalla berkaitan bagaimana seorang muslim bermuamalah, berbuat terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, pahami, hafalkan, lalu sampaikan. Nah, ini tadi penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sukses dalam menghafal hadis. Yang pertama adalah membaguskan niat. Membaguskan niat. Niat yang ikhlas adalah kunci kebaikan, kemudahan dan keberkahan dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Al-Khatib dalam kitab Al-Jami' nomor 1843 menukilkan sebuah athar dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan kemampuan seseorang dalam menghafal itu sangat tergantung pada niatnya. Oleh karena itu luluskan niat dan tekad kita, yaitu kita menghafal dengan niat menjaga dan membela sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang kedua, dan ini menjadi poin terakhir yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan sukses dalam menghafal hadis. Yang kedua adalah menjauhi maksiat. Maksiat adalah penghalang terbesar seorang talabul ilmi, seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Penghalang terbesar seorang penuntut ilmu mampu menghafal hadis dan menjaga hafalannya. Oleh karena itu Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Al-Ilm nomor 1195 menukilkan sebuah athar dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mengatakan, sungguh aku memiliki prasangka kuat bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang telah dipelajarinya adalah karena dosa yang ia perbuat. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi'. Lalu ia memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat.
Ini dua hal yang harus diperhatikan oleh ananda kami semua sebagai pelajar hadis. Baik, ananda kami semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hadis yang lalu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang hukum solat tanpa berwudu. Baik dia sengaja tidak berwudu atau sebelumnya dia sudah berwudu namun ia terkena hadas. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dubur. Bila ada sesuatu keluar dari dua jalur tersebut, maka itu disebut dengan hadas. Dan hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Ustaz ulangi sekali lagi lafaz hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Sekali lagi, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kepada anak-anak kami yang belum menyetorkan hadis yang kedua dan juga hadis yang pertama, diharapkan untuk segera menyampaikan hafalannya kepada Ustadz. Sebagaimana pada keterangan yang tadi, bahwasanya kita dengarkan hadisnya, pahami, kemudian hafalkan, lalu sampaikan kepada Ustadz apa yang telah kalian hafal tersebut. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Yang pertama, hadis yang ketiga ini adalah hadis tentang hukum lalai saat berwudu. Lalai saat berwudu sehingga ada bagian tubuh, ya, bagian anggota badan yang harusnya terkena air tapi nggak terkena air karena kelalaian kita, atau kita malah sengaja.
Nah, hadis ini menerangkan kepada umat Islam bahwasanya berwudu harus sempurna, harus kena semua anggota tubuh yang wajib terkena air wudu. Bila tidak, maka mari kita dengarkan sabda utusan Allah berikut ini. An Abdillah ibni Amr ibnil As an Abdillah ibni Amr ibnil As an Abdillah ibni Amr ibnil As wa Abi Hurairah wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar wailun lil a'qabi minan nar wailun lil a'qabi minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita sudah mencermati setiap lafaz yang ada di dalam hadis ini. Ustaz akan membaca keseluruhan hadis ini 2 kali. An Abdillah ibni Amr ibnil As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abdillah ibni Amr ibnil As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Mereka berkata, apa mereka bertiga ini mendapatkan sabda suci utusan Allah, sehingga sabda suci ini mereka sampaikan kepada kita. Mereka berkata, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi pemilik tumit-tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu dari siksa api neraka. Ananda kami rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa
Bersuci adalah termasuk syarat yang sangat penting untuk sholat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap bersuci merupakan pelanggaran terhadap sholat pada keadaan yang sebenarnya. Hal yang tidak boleh dilanggar saat bersuci adalah tidak terbasuhnya anggota tubuh yang harusnya dia disucikan dengan air, namun tidak tersentuh air karena sengaja atau lalai. Nah, pelanggaran terhadap bersuci adalah pelanggaran terhadap sholat. Sehingga orang yang melanggar ketentuan bersuci, maka dia mendapatkan balasan terkait dengan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, nak, bersucilah dengan sebaik-baiknya. Karena kan kita memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita persembahkan yang terbaik, peribadahan kita kepada Allah. Dan siapa yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Allah terkait dengan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengannya. Dan ini semua bukan bukti kejamnya Rasul. Ini semua menunjukkan bahwasanya kasih sayang Rasul kepada umat. Rasul tersebut menginginkan agar umatnya terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal yang terkecil pun beliau ajarkan kepada umatnya, agar hal yang kecil itu jangan sampai memasukkan umatnya kepada api neraka. Baik, sekarang kita mulai untuk menghafalkan hadis ini, ya, dengan menggunakan metode maju mundur. An Abdullah bin Amr bin Al-As, an Abdullah ibni Amr ibn 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 al-As. Sekarang pejamkan matanya, baca 5 kali. An Abdullah ibni Amr ibn al-As, 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 an Abdullah ibni Amr ibn al-As. Sudah? Sekarang buka matanya, baca sekali lagi, an Abdullah ibni Amr ibn al-As. Berikutnya, wa Abi Hurairata wa Aisyata, 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 wa Abi Hurairata wa Aisyata. Sekarang pejamkan matanya, baca 5 kali. Wa Abi Hurairata wa Aisyata, 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 wa Abi Hurairata wa Aisyata. Sekarang buka matanya tapi tanpa melihat teks, baca dari awal lagi, kita mundur lagi ke belakang. An Abdullah ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurairata wa Aisyata. Baca 2-3 kali. An Abdullah ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurairata wa Aisyata. Lagi. An Abdullah ibni Amr ibni al-As wa Abi Hurairata wa Aisyata. Baik, kita lanjutkan. Kita maju sekarang. Radhiyallahu anhum qalu, 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 radhiyallahu anhum qalu. Sekarang pejamkan matanya. Radhiyallahu anhum qalu, radhiyallahu anhum qalu, radhiyallahu anhum qalu, radhiyallahu anhum qalu, radhiyallahu anhum qalu.
Sekarang kita mundur lagi. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu. Baca sekali lagi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu. Baru kita baca teks berikutnya, kita maju. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekarang pejamkan matanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 5 kali. Sekarang kita mundur ke belakang. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berikutnya kita maju lagi. Wailun lil aqabi. 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 Sekarang pejamkan matanya. Wailun lil aqabi. 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 Sekarang kita mundur ke belakang. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi. Kita maju. Minan nar rawahul Bukhari wa Muslim. 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 Pejamkan matanya. Minan nar rawahul Bukhari wa Muslim. Minan nar rawahul Bukhari wa Muslim sampai 5 kali. Sekarang kita buka mata kita baca lagi dari awal. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, 3 tahapan telah antum lakukan, telah mendengar, telah memahami dan telah menghafal. Silakan nak sampaikan kepada ustaz hafalan kalian tersebut. Dan ingat nak, ketika kalian menyetorkan hafalan, ya, jangan seperti membaca Al-Quran, memakai a'udzubillah dan basmalah. Cukup ya mengatakan bismillah, lalu sebutkan hadisnya. An Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, Ustadz menunggu setoran kalian paling lama Selasa depan. Oleh karena itu nak, diharapkan sekali kepada antum semua menyetorkan hadis-hadis yang belum antum hafal dan hadis yang sekarang sedang kita pelajari. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Semoga dengan antum semua menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, antum diberikan cahaya yang berkilau oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.